Saudara sekalian, untuk MLD pada area tungkai bawah, ya. Yang pertama kita harus paham terlebih dahulu tentang pemetaan limfatiknya. Untuk tungkai bawah ada dua jalur, yaitu jalur pengaliran limfe superficial dan jalur pengaliran limfe profunda atau yang aliran dalam. Untuk jalur pengaliran limfe superficial, ya, nanti ngarahnya melewati di bawah kulit dari tungkai bawah menuju ke tungkai atas. Itu yang pengaliran superficial. Tetapi untuk yang pengaliran dalam itu semua limfe itu kita alirkan menuju ke nodus popliteus. Itu ada pengaliran dalamnya. Oleh karena itu, sebelum kita meng-MLD tungkai bawah, kita harus melakukan proximal pretreatment terlebih dahulu untuk nodus popliteus maupun nodus femoralis, nodus iliacalis maupun ductus thoracicus. Itu harus kita kosongkan. Kalau tidak, maka ada resiko nanti terjadi stagnasis, terjadi hambatan aliran di nodus popliteus. Ya, memang hambatan di nodus popliteus ini tidak berbahaya, ya. Hanya mungkin dirasakan rasa yang kurang nyaman, terutama ketika pasien memfleksikan atau menekuk lututnya. Ada yang terasa seperti mengganjal. Berbeda dengan ketika kita melakukan MLD pada tungkai atas. Ketika kita melakukan MLD pada tungkai atas, kita tidak melakukan proximal pretreatment, arah MLD-nya salah, maka ada resiko terjadi genital edema. Ya, genital edema itu pada tungkai atas. Tungkai bawah relatif tidak berbahaya, ya. Ya, meskipun kalau genital edema pun juga sebenarnya tidak berbahaya, cuman ya gimana gitu aja lah, ya. Dibandingkan dengan tempat yang lain, ya, seperti itu. Seperti hanya dulu mungkin Pak Yoga pernah cerita ada mahasiswi yang dilakukan MLD pada lengan atas, tekanannya salah, arahnya salah, ya, dia merasakan mame pada bagian sampingnya, dada bagian sampingnya ini menggelembung kayak ada airnya, menggelembung ada airnya. Nah, itu akibat dari teknik yang dilakukan. Nah, kemudian kita pemetaan limfe di tungkai bawah ini terdapat watershed. Watershed itu adalah batas aliran air. Nah, batas aliran air itu dijumpai mulai dari tuberositas tibia, kemudian dia berjalan ke distal, ya, sepanjang linea tuberosita sampai ke malleolus medialis, bahkan ada juga yang mengatakannya berlanjut sampai ke metatarsal 1. Karena ada batas aliran air seperti ini, maka kita nanti mengalirkan limfe pada sisi antromedial ini kita masukkan ke nodus popliteus, ya. Ini yang kalau kita pengalirannya yang dalam. Kalau pengalirannya yang superficial, maka boleh melewati lutut bagian medial. Pun yang sisi lateral, maka kita alirkan limfe ini di sisi anterolateral menuju ke nodus popliteus.
Kalau mau lanjut ke lutut boleh seperti ini, bisa ya. Oke. Terus di ankle juga demikian. Ankle pada sisi medial berarti nanti kita mengalirkannya boleh melewati bagian anterior malleolus medialis, boleh juga kita mengalirkannya melewati bagian posterior dari malleolus medialis ya, sehingga nanti ini ke arah tendon Achilles ya. Nih. Kemudian di sisi dorsal dan lateral ya, ini boleh melewati anterior malleolus lateralis, atau boleh juga dia berbelok ke posterior dari malleolus lateralis ya. Sudah kelihatan petanya, sudah kelihatan jalurnya ya. Ini hanya tersedia jalur one way saja. Nanti kalau ada jalur two way, ini khawatirnya bentrok dan kecelakaan. Sehingga ini jalurnya adalah kayaknya ini dulu pengatur lalu lintas di Indonesia ketika Lebaran itu kayaknya dulu sempat konsultasi ke Pak Yoga. Kalau di tol supaya nggak tabrakan, nggak macet gimana? Oh, kita bikin jalur one way saja, ya, satu arah saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya anggap saja minggu kemarin kita sudah mengosongkan ductus thoraxicus, nodus iliacalis, dan nodus femoralis. Hari ini kita lakukan MLD pada tungkai bawah. Untuk posisi, ya, ketika meng-MLD tungkai bawah, posisinya ini lebih baik diposisikan sedikit elevasi. Kalau mau bengkaknya lebih besar lagi, mau menambah efek elevasinya, tungkainya boleh dinaikkan, tapi dengan catatan kepala juga harus lebih tinggi. Jadi kalau ini posisinya ada di sini, bisa jadi pasiennya half lying. Nah gitu ya. Oke. Nah, secara prinsip seperti itu. Oke, nah kita lakukan. Nah, untuk yang pertama effluence, ya, effluence kita lakukan mulai dari bagian distal ke arah popliteus, kemudian pada bagian lateral ini juga ke arah popliteus. Nah, terus kita lakukan transverse stroke dengan menggunakan hook pada nodus popliteus. Nah, nodus popliteus itu dia terletak tepat ada di tengah ini, antara tendon otot semimembranosus dengan tendon otot abductor hip, ya, terutama adalah otot tendon semitendinosus. Ya, dia tepat ada di tengah-tengah, ya. Nah, kalau saudara palpasi ini di sini kok ada terdapat ini apa namanya ini tendon, ya, mas pasien, ya. Maka dia ada di antaranya, bukan pas ada di tendon tapi di selanya, di selanya, bisa di sela yang sisi lateral di sini atau juga bisa ada di sela di bagian distalnya, ya. Untuk itu kita merilekskan tendonnya, maka kita posisikan lutut sedikit stretch, ya. Lakukan seperti ini. Boleh dengan menggunakan satu tangan, boleh juga menggunakan dua tangan sekaligus, ya. Kalau dua tangan sekaligus boleh seperti itu, ya. Jadi tekan, tekan, relax, tekan, relax, kalau satu tangan boleh juga, boleh, tidak ada masalah. Setelah
Setelah itu kita lakukan stationary stroke dengan menggunakan telapak tangan fisioterapis pada tungkai bawah bagian anteromedia. Ya, kita posisikan seperti ini. Gerakannya adalah gerakan circle. Tekanannya just enough to move the skin, hanya cukup untuk menggerakkan kulit saja. Ketika gerakan ke arah popliteus diberikan tekanan, kembalinya rileks sehingga tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks. Kemudian kita pindah ke bagian distalnya. Rupanya mandek. Berapa banyak pergeserannya tergantung dari lebar tangan fisioterapis dibandingkan dengan panjang tungkai pasien. Setelah sisi anteromedial, kita lanjutkan pada sisi anterolateral. Nah, pada posisi anterolateral otomatis pasien diminta tungkainya sedikit endorotasi. Ya, kita lakukan gerakannya, gerakan circle melintas. Ketika terjadi gerakan ke arah nodus popliteus diberikan tekanan, kembalinya rileks sehingga tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, kemudian kita pindah ke distal. Tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, tekan rileks, Oke, kalau sudah, berikutnya kita alirkan limfe yang ada di ankle. Ya. Nah, yang ada di ankle ini kita menggunakan stationary stroke menggunakan thumb, ibu jari. Sama seperti saudara kemarin melakukan stationary stroke thumb pada wrist. Ya. Gerakannya seperti ini. Ya, tekan, dorong, 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 tekan, dorong. Nah, boleh kita lakukan stationary stroke dengan menggunakan thumb itu mulai dari ujung metatarsal. Karena kita jalurnya ini kan tadi kan ada watershed ya, batas aliran air kan. Maka yang sisi medial ini kita dorong, dia memutar ke belakang posterior dari malleolus medialis ya. Jadi tekan, dorong, 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 tekan, dorong. Oke. Nah, kalau sisi yang lateral, ya, sisi lateral kita boleh lakukan seperti ini: tekan, dorong, 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 tekan, dorong. Ya. Pun yang bagian dorsal pun juga boleh kita lakukan sejak dari sini ya. Tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong, tekan, dorong,
tekan dorong, tekan dorong. Ya. Oke. Terus berikutnya kita lakukan stationary hook. Ya, hook. Ya, kita mulai dari bagian yang ankle ini. Nah, yang ankle ini, nah, kita posisikan dia ada di sendi talocruralis. Jadi ujung jari kita ini diletakkan ada di tepat ada di distal dari malleolus, ya, baik kanan malleolus lateralis maupun malleolus medialis, ya, sehingga gerakannya adalah ke arah posterior, sehingga tekan dorong posterior, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, 5, 6, 7. Oke, dilanjutkan dengan stationary strokes ujung jari pada intermetatarsal, ya, 1 sampai 5. Boleh 2 tangan, ya, seperti ini. Tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, 5, 6, 7. Kemudian geser intermetatarsal 2 sampai 3. Ya. Tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, 6, 7. Nah, pindah ke sisi berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau mau menggunakan satu tangan, maka yang tangan yang satu menahan telapak kaki, yang satu memberikan tangannya seperti ini. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Terus berikutnya adalah kita lakukan hook, ya, pada bagian posterior malleolus, baik malleolus medialis maupun malleolus lateralis, ya. Gerakannya adalah tekan, kemudian dorong ke proksimal, tekan dorong, 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 5, 6, 7. Kemudian pindah geser ke arah Achilles, ya. Tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, berikutnya kita lakukan stationary strokes pada jari kaki, ya, sama, ya, jari kaki kita lakukan. Nah, karena mungkin jarinya pendek, ya, sekali aja mungkin bisa cukup, ya. 2 dan 4, ya. Ini 3 dan 5. Kemudian yang satu. Oke. Loh Pak, yang sampingnya, ya, biasanya kalau jari kaki sampingnya agak sulit. Jadi cukup bagian dorsal dan plantar. Oke. Berikutnya kita lakukan palm strokes. Nah, palm stroke masih kurang tinggi. Ya. Terima kasih. Lagi. Kelihatan. Kita lakukan palm stroke. Gerakannya dari sisi
medial dan lateral ya. Marahnya tak Jadi tekan, angkat, tekan, dorong, 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 angkat. Saya ulangi lagi. Tekan, dorong, angkat, 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 tekan, dorong, angkat. Oke. Berikutnya kita tutup dengan Tidak ada pertanyaan toh?